Di tangga 108, Tangsan mulai merasakan adanya tekanan. Namun Tangsan tidak terus melangkah, melainkan hanya diam dan menatap jauh tangga yang ada di depannya. Tangsan kemudian perlahan bergerak mundur. Ketika berada di tangga 80, Tangsan kemudian memutuskan untuk kultivasi. Akhirnya batas waktu 1 tahun pun tiba. Mubai telah mencapai peringkat 71. Oscar dan Ma Hongjun mencapai peringkat 68. Rongrong 69. Zuking 66. Bai Zhenxiang 50. Tangsan telah mencapai peringkat 76, sedang Xiao masih belum diketahui. Di tangga cahaya Sigot, tampak Bai Zhenxiang tersendat-sendat menaiki tangga itu. Melihat Bai Zhenxiang yang tampak tersendat, Oscar lantas bertanya kepada si gendut Ma Hongjun, kira-kira tangga berapakah yang bisa dicapai oleh Bai Zhenxiang. Si gendut mengatakan kalau ia tidak tahu. Gendut hanya mengatakan sepertinya Zhenxiang telah menjadi lebih kuat. Bahkan sekarang dia tidak cemen lagi. Mendengar kata si gendut, Oscar tampak sedikit heran dan mengolok si gendut, tidak biasanya ia bersikap dewasa seperti itu. Sambil tersenyum, si gendut terus menatap Bai Zhenxiang yang tengah melangkah di tangga 57. Walaupun dengan langkah tersendat, akhirnya Bai Zhenxiang mencapai tangga 60. Ketika berada di tangga 60, tekanan hebat mulai melanda Bai Zhenxiang. Melihat Bai Zhenxiang yang mulai kepayahan, Ma Hongjun pun berteriak memberinya semangat. Saking semangatnya, si gendut tidak sadar kalau ia tengah melangkah menerobos tangga. Bai Zhenxiang akhirnya tidak kuat lagi dan kemudian terlempar ke belakang bersamaan dengan teriakannya. Melihat Bai Zhenxiang terlempar, Ma Hongjun yang sudah bucin berat langsung menangkapnya. Satu cahaya ungu tiba-tiba melesat keluar dari kuil Sigot dan muncul di depan Bai Zhenxiang kemudian masuk ke dahinya. Suara samar Dolo Bosaisi tiba-tiba muncul dan mengatakan kalau semangat Bai Zhenxiang telah menyentuh Dewa Laut Sigot dan kemudian memberikan ujian level ungu. Setelah suara itu menghilang, simbol berwarna kuning yang ada di dahi Bai Zhenxiang tiba-tiba berubah warnanya menjadi ungu. Melihat itu, tim tampak terkejut. Tangsan kemudian mengatakan kepada Oscar untuk bersiap-siap. Setelah memakan sosis cermin Mubai, Oscar langsung sekaligus menggunakan ketiga kemampuan penguatan Mubai. Cahaya kuning langsung menyelubungi Oscar dengan sosok macan langsung muncul di belakangnya. Di saat bersamaan, pagoda Rongrong bercahaya dan langsung meluncur ke Oscar. Domain rumput biru dan Dead God Tangsan langsung menyelubungi Oscar. Dengan sosis cermin Mubai, pagoda Rongrong dan domain Tangsan, akhirnya Oscar mencapai tangga 50. Langkah Oscar mulai tersendat ketika melangkah di tangga 60 hingga 70. Namun dengan dikawal Tangsan dan domainnya, Oscar akhirnya berhasil mencapai tangga 80. Di tangga 80, Oscar kembali memakan sosis cerminnya. Melihat tangga ke-100, wajah Oscar mulai menegang. Sebelumnya, Tangsan pernah mengatakan kalau di tangga 100 itu tekanannya bukan kaleng-kaleng. Tangsan yang berada di samping Oscar memberinya semangat. Ketika Oscar akan melangkahkan kakinya di tangga 100, Oscar langsung merasakan tekanan yang hebat dan langsung terdorong ke belakang. Oscar langsung bergidik. Jangankan untuk maju, untuk melangkah pun terasa sangat berat. Suasana tiba-tiba tampak menjadi biru. Blue Silver Avatar langsung diluncurkan Tangsan. Cahaya kuning tampak keluar dari kaki laba-laba Tangsan yang telah berevolusi itu dan kemudian menyelimuti mereka berdua. Saat terselimuti cahaya itu, Oscar langsung merasakan tekanan menjadi berkurang. Secara perlahan, akhirnya Oscar mencapai tangga terakhirnya 108. Kabut hitam tiba-tiba keluar dari dahi Oscar dan kemudian pecah. Di saat bersamaan, suara samar Sigot tampak masuk ke benak Oscar yang menyatakan kalau Oscar telah menyelesaikan ujian pertamanya. Peringkat Oscar juga naik dari 68 menjadi 69. Berikutnya yang maju adalah Mubai. Sama seperti Oscar, Mubai akan dikawal Tangsan. Tiger Avatar langsung dirilis Mubai. Sosok macan besar muncul di belakangnya.
Dengan dukungan pagoda Rongrong dan domain Tangsan, Mubai langsung meluncur. Tanpa kesulitan, Mubai akhirnya mencapai tangga 100. Namun di tangga 100, tekanan mulai dirasakan Mubai. Dengan kekuatan penuh Wajra Tiger-nya, akhirnya Mubai berhasil menerobos tangga 108. Kabut hitam muncul dari dahi Mubai dan kemudian pecah sebelum masuk kembali ke tubuhnya. Sama seperti Oscar dan Mubai, Ma Hongjun dan Zuking juga akhirnya mencapai tangga 108. Zuking akhirnya berhasil menebus peringkat 70. Berikutnya bersiap maju adalah Rongrong. Di antara tim Shrek, Rongrong adalah yang paling lemah. Selain mencemaskan dirinya sendiri, Rongrong juga tampak mengkhawatirkan Tangsan. Dengan kekuatannya yang lemah, bukan tidak mungkin Tangsan juga akan berjuang mati-matian menolongnya. Mengingat kalau Tangsan telah mengeluarkan kemampuan avatarnya dan kaki laba-labanya saat membantu Oscar mencapai tangga 108, lantas bagaimana Tangsan akan membantunya mencapai tangga 136, pikir Rongrong. Melihat Rongrong yang cemas, Tangsan kemudian mengatakan kalau dirinya baru bisa akan fokus menerobos tangga 333 setelah semuanya berhasil, termasuk Rongrong yang harus mencapai tangga 136. Oscar lantas membenarkan perkataan Tangsan. Selain itu, Oscar juga mengatakan kepada Rongrong kalau ia akan berusaha untuk tidak cemburu. Mendengar kata Oscar, Rongrong tampak melotot. Ini bukan waktu yang elok buat bercanda, kata Rongrong, WKWK. Rongrong kemudian memakan sosis cermin Mubai. Di sisi lain, Oscar menggunakan sosis cermin Rongrong. Pagoda Tiruan 9 Harta langsung muncul di tangan Oscar memberikan Rongrong dukungan. Setelah membawa Rongrong di punggungnya, Tangsan langsung melesat dan dalam sekejap mencapai tangga 100. Ketika mencapai tangga 100, Rongrong yang walaupun hanya diam di punggung Tangsan tampak ngos-ngosan akibat tekanan cahaya Sigot. Melihat Rongrong yang ngos-ngosan, cahaya emas kaki laba-laba diluncurkan Tangsan dan menyelubungi mereka. Napas Rongrong tampak mereda setelah terselimuti cahaya emas itu. Setelah kondisi Rongrong agak baikan, Tangsan bergegas maju dan akhirnya mencapai tangga 120. Namun di tangga 120, kondisi Rongrong kembali memburuk. Domain avatar rumput biru langsung diluncurkan Tangsan membuat tekanan tampak berkurang. Merasakan tekanan berkurang, Tangsan langsung tancap gas dan akhirnya berhasil membawa Rongrong ke tangga 136. Kabut merah tiba-tiba keluar dari dahi Rongrong hingga membuat efek domain avatar Tangsan lenyap. Ketika efek domain avatar lenyap, Tangsan yang sudah kelelahan langsung merasakan tekanan hebat dan kemudian secara perlahan terdorong menuruni tangga. Kabut merah yang keluar dari dahi Rongrong kemudian berubah menjadi cincin berwarna merah dan kemudian menyatu dengan Rongrong. Suara samar Sigot mengatakan kepada Rongrong kalau cincin merah yang telah menjadi cincin roh ke-6 Rongrong itu akan menguatkan ke-5 cincin Rongrong lainnya hingga 500 tahun kultivasi. Tibalah giliran Tangsan. Tim langsung mengelilingi Tangsan. Mubai, Oscar, dan si gendut langsung memberi semangat. Rongrong Zuking memeluk Tangsan dan mengatakan demi Xiaowu, Tangsan harus bisa. Dan terakhir, Bai Zhenxiang mengatakan kalau Tangsan berhasil mencapai tangga 333, maka ia akan jadian dengan si gendut. Setelah memeluk Xiaowu, Tangsan kemudian menyisir rambut Xiaowu. Kenangan indah bersama Xiaowu terus muncul di benaknya. Demi Xiaowu, ia tidak boleh gagal, pikir Tangsan. Blue Silver Avatar langsung diluncurkan Tangsan. Seketika itu juga cahaya biru keemasan tampak menyelubungi Tangsan dan Xiaowu. Setelah membawa Xiaowu ke punggungnya, Tangsan langsung melesat. Dalam sekejap mata, Tangsan telah mencapai tangga 100. Dengan gerakan yang meliuk-liuk seperti ular, Tangsan terus meluncur dan akhirnya mencapai tangga 200. Di tangga 200, Tangsan mulai merasakan tekanan. Tim yang mengikuti Tangsan dari belakang merasa tegang ketika melihat Tangsan berada di tangga 200. Pagoda Rongrong langsung bercahaya dan memberikan dukungan kepada Tangsan. Tangsan terus meluncur dan mencapai tangga 222. Saat di tangga 222, Tangsan mulai merasakan tekanan yang hebat.
Di kuil Sigot, Dolo Bosaishi yang melihat Tangsan mulai tersendat di tangga 222 tampak menghela napas panjang. Kejadian yang dialami oleh Tangsan tampaknya membawa ingatan Bosaishi ke masa lalunya. Dolo Bosaishi tidak akan pernah lupa detik-detik di mana ia mempertaruhkan nyawanya di tangga 228. Walau tersendat, Tangsan terus meluncur dan mencapai tangga 260. Setelah didukung pagoda Rongrong dan memakan sosis pemulihan Oscar, Tangsan kembali meluncur. Tangga demi tangga mulai terasa berat. Bahkan domain Blue Silver Avatar tampak mulai menyempit oleh tekanan cahaya Sigot yang semakin menghebat. Tangsan kemudian mencapai tangga 280. Di tangga 280, Tangsan mulai merasakan kepayahan. Tangsan memakan lagi sosis pemulihan Oscar. Namun kali ini ada sosis pamungkas yang berwarna hijau. Setelah memakan sosis hijau itu, kekuatan roh akan meningkat sebanyak 30%. Namun efeknya beberapa hari kemudian tubuh akan lemas selama beberapa hari. Setelah berpikir bodoh amat, Tangsan langsung melahap sosis hijau pamungkas itu. Tangsan langsung meletus dengan Blue Silver Avatarnya. Seketika itu juga cahaya biru avatar langsung menyebar hingga membuat tangga cahaya Sigot tampak menjadi lautan biru. Tanaman yang ada di tempat itu mengeluarkan cahaya biru memberikan energi kepada Tangsan. Tangsan terus meluncur kemudian mencapai tangga 323. Di tangga 323 tekanan hebat mulai melanda. Domain avatar Tangsan kembali menyempit oleh tekanan cahaya Sigot yang dahsyat itu. 10 langkah lagi tersisa, namun Tangsan sudah benar-benar kewalahan. Di saat Tangsan kewalahan, tiba-tiba jiwa Xiaowu muncul. Jiwa Xiaowu kemudian menyatu dengan tubuhnya. Setelah jiwa dan tubuhnya menyatu, tubuh emas diluncurkan Xiaowu. Di bawah kendali Xiaowu, tubuh emas langsung menyelubungi Tangsan. Tangsan tampak terkejut dengan tindakan tiba-tiba Xiaowu. Belum lagi hilang rasa terkejutnya, tendangan 8 tahapan langsung diluncurkan Xiaowu. Ketika tendangan Xiaowu mengenai Tangsan, seketika itu juga Tangsan yang tubuhnya terselubungi oleh perisai tubuh emas tak terkalahkan, langsung terlempar ke depan bersamaan dengan Xiaowu yang pinggangnya terlilit oleh rumput perak biru Tangsan. Tendangan beruntun tahap ke-7 Xiaowu akhirnya melemparkan Tangsan dan Xiaowu hingga mencapai tangga 331. Namun ketika mencapai tangga 331, tekanan cahaya Sigot tampak berubah menjadi menggerikan. Saking kuatnya tekanan itu, Tangsan tidak mampu lagi mempertahankan domain avatarnya dan akhirnya domain pun hancur. Ketika domain hancur, tekanan yang maha hebat langsung melanda. Detik-detik terakhir tinggal 2 langkah lagi. Namun di bawah tekanan maha hebat itu, Tangsan dan Xiaowu tahu kalau mereka tidak bisa lagi melangkah bersama. Namun entah kekuatan apa yang merasuki jiwa Xiaowu, Xiaowu bersiap meluncurkan kembali tahap akhir tendangan ke-8-nya. Hanya satu pikiran yang ada di benak Xiaowu. Tangsan harus berhasil mencapai tangga 333. Walaupun itu berarti Xiaowu harus mengorbankan nyawanya terlempar hancur oleh cahaya Sigot. Ketika tendangan itu akan diluncurkan Xiaowu, cahaya Sigot tiba-tiba meledak. Xiaowu yang merasakan dampak ledakan cahaya Sigot itu tidak dapat menahan tubuhnya lagi. Di saat Xiaowu merasa tubuhnya akan segera terlempar, tiba-tiba satu cahaya putih menyebar langsung menyelubungi Xiaowu. Domain Dead God Asura Hell, jurus pamungkas yang telah direncanakan Tangsan, akhirnya diluncurkan. Di saat bersamaan, rumput perak biru melilit Xiaowu langsung menariknya ke pelukan Tangsan. Kaki laba-laba diluncurkan Tangsan. Seketika itu juga kaki laba-laba tampak hancur dan kemudian menyatu dengan domain Dead God Tangsan yang telah berevolusi menjadi domain Dead God Asura Hell. Penyatuan kedua skill itu membuat domain Dead God Asura Hell Tangsan tampak berputar secara menggerikan, membentuk seperti pusaran angin dan langsung meluncur membawa Tangsan dan Xiaowu hingga akhirnya mencapai tangga 333. Ketika mencapai tangga 333, Tangsan langsung terkulai lemas di pelukan Xiaowu dengan kaki laba-labanya yang hancur dan memuntahkan darah.
Seketika itu juga Xiaowu langsung panik dan berkata kepada Tang San untuk tidak menakutinya. Dengan lemas, Tang San mengatakan kepada Xiaowu kalau ia tidak akan membiarkan Xiaowu berkorban lagi untuknya. Lambang Trisula emas yang ada di dahi Tang San tiba-tiba bercahaya. Di saat bersamaan, cahaya kemasan langsung menyelubungi Tang San dan Xiaowu. Ajaibnya, setelah terselubungi oleh cahaya emas itu, Tang San perlahan bangkit. Luka bekas pecahan kaki laba-labanya berangsur-angsur sembuh. Seketika itu juga Tang San mendengar suara samar Sigot yang menyatakan pengorbanan dan kesetiaan yang luar biasa. Ujian pertama selesai dengan afinitas Sigot meningkat 5%. Di sisi lain, simbol merah yang ada di dahi Xiaowu tampak bercahaya. Seketika itu juga Xiaowu mendengar suara samar Sigot yang menyatakan kesetiaan dan pengorbanan yang luar biasa. Ujian pertama selesai, dan Xiaowu akan mendapatkan cincin roh dari Sigot. Ketika cahaya emas dan suara samar Sigot menghilang, Tang San langsung memeluk Xiaowu. Melihat Xiaowu yang lagi-lagi hendak berkorban untuk dirinya, membuat hati Tang San terenyuh. Beberapa saat kemudian, jiwa Xiaowu kemudian kembali ke tubuh Tang San. Dolo Bosesi kemudian muncul dan memuji Tang San. Setelah mengatakan kalau Zuking dan Rongrong akan menerima cincin ketujuhnya, dua cahaya emas langsung menyelubungi Rongrong dan Zuking. Sementara Rongrong dan Zuking menyerap cincin itu, Dolo Bosesi mengatakan kepada tim untuk bersiap-siap menghadapi ujian keduanya. Setelah mengatakan itu, Bosesi pun menghilang. Ketika tim sedang kultivasi, lautan cincin tampak bergemuruh dan bergejolak. Dari lautan cincin tampak muncul 7 cahaya emas yang kemudian meluncur ke arah kuil Sigot. 7 cahaya emas itu kemudian menyatu dan menyebar ke laut cincin, membentuk suatu cahaya emas seperti penghalang dan muncul di atas permukaan laut cincin. Merasakan kejadian itu, tim yang sedang berkultivasi langsung terbangun. Menerobos blokade cincin tanpa melukai binatang laut, itu adalah ujian kedua kali ini, kata Mubai. Oscar, Ma Hongjun, dan lainnya langsung mengangguk bersamaan mendengar kata Mubai itu. Namun di saat yang lain mengangguk, Tang San tiba-tiba mengatakan kalau ia tidak boleh menggunakan cincin roh apapun saat ujian itu. Mendengar kata Tang San, tim tampak terkejut. Mubai lantas mengatakan bila Tang San tidak dapat menggunakan kemampuan cincin ketujuhnya, maka Tang San juga tidak dapat meluncurkan avatarnya. Bukankah itu konyol? Santuy saja, Ma Hongjun tiba-tiba menimpali. Bukankah Tang San masih ada fasi kosmik? Jangan lupa karena fasi kosmik itu, kita bisa berjalan di dalam laut dan akhirnya sampai di pantai Pulau Sigot, kata Ma Hongjun. Perkataan Ma Hongjun tampak masuk akal dan sekilas membuat tim kembali semangat. Namun ketika Tang San mengatakan kalau waktu itu ia pernah mencoba menggunakan skill fasi kosmiknya di laut cincin itu dan gagal, tim tidak jadi semangat. Tampaknya tidak terlalu sulit, Oscar tiba-tiba menimpali. Jarak untuk menerobos cincin laut dan mencapai tempat itu tidak terlalu jauh. Ketika Mubai mengatakan kalau ia ingin mencoba menerobos cincin itu dan mencoba seberapa kuat binatang laut yang ada di sana, Tang San langsung menghalanginya. Selain situasinya belum jelas, Rongrong dan Zuking masih berkultivasi. Tidak ada yang tahu seberapa hebat dampaknya bila mereka menggunakan kekuatan avatarnya, kata Tang San. Rongrong dan Zuking akhirnya selesai menyerap cincin ketujuhnya. Rongrong mengatakan kalau cincin ketujuhnya setara dengan binatang jiwa berumur sekitar 50.000 tahun. Dan avatarnya adalah pagoda 9 harta. Efek avatar bila digunakan, maka Rongrong dapat menghemat energinya dan sekaligus dapat menguatkan semua kemampuannya sekitar 80%. Dengan kemampuan ini, maka dukungan yang ia berikan kepada tim Shrek otomatis akan bertahan lebih lama, kata Rongrong. Oscar yang baru saja akan merasa senang ketika mendengar kata Rongrong seketika menjadi termangu. Ketika Rongrong mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan Tang San. Rongrong tidak boleh menggunakan avatarnya. Rongrong kemudian membuktikan ucapannya. Pagoda 9 harta langsung diluncurkan Rongrong. Satu persatu cincin muncul. Ketika melihat cincin ketujuh Rongrong yang awalnya hitam telah berubah menjadi abu-abu, tim tampak terkejut. Tim kemudian bertanya kepada Zuking apakah kemampuan ketujuhnya bisa digunakan.
Zuking mengatakan bisa. Avatarnya adalah musang neraka dan kecepatannya meningkat 50%. Ketika Tim menanyakan kepada Tangsan apakah ada skill yang ia dapatkan setelah mencapai tangga 333, Tangsan mengatakan tidak ada. Namun si God hanya mengatakan kepadanya kalau afinitas si God-nya telah meningkat 5%. Mendengar kata afinitas si God, Tim langsung ngezong. Ketika Tim bertanya kepada Tangsan apakah itu afinitas si God, Tangsan juga ngezong. Kita akan beristirahat 3 hari. Setelah itu kita akan mulai, kata Tangsan. Mendengar kata istirahat, Mubai tampak menjadi senang. Dengan tatapan mesum, Mubai lantas mengajak Zuking untuk beristirahat. WKWK. Ketika semua orang akan istirahat, si gendut tiba-tiba menghentikan mereka. Si gendut meminta mereka untuk menjadi saksi. Rombongan tampak ngejong dengan sikap si gendut ini. Namun ketika si gendut menatap Bai Zhenxiang dan mengatakan apakah ia lupa dengan janjinya, rombongan pun lantas mengerti. Waktu itu, Zhenxiang pernah berkata kepada Tangsan, bila ia berhasil mencapai tangga 333, maka ia akan jadian sama si gendut. Tahu kalau si gendut sedang menagih janjinya, Zhenxiang lantas mengatakan, oke, ia akan memberinya kesempatan sekarang. Namun itu bukan berarti jadian, kata Zhenxiang, WKWK. Si gendut yang mengerti akan maksud kata-kata Zhenxiang, kalau selanjutnya tergantung apakah si gendut mampu menaklukkannya, tampak kecewa, namun sekaligus senang dengan kesempatan itu. 3 hari berlalu. Ketika Tim akan mencoba memulai latihan, Tangsan tidak sependapat. Mereka akan memulainya saat Oscar atau Ma Hongjun ada yang memperoleh cincin ke-7-nya. Ketika mereka mendapatkan cincin ke-7-nya, avatar Ma Hongjun pastilah sesuatu. Terlebih lagi avatar Oscar pasti mengejutkan, kata Tangsan. Hari-hari berlalu, dan Tim terus berlatih sembari menunggu Oscar atau Ma Hongjun mendapatkan cincin ke-7 mereka. Tibalah hari yang ditunggu itu. Dolobosesi kembali muncul. Melihat kemunculan Dolobosesi yang meluluh lantakan iman itu, Oscar tidak bisa tidak merasa senang. Setelah duduk bersila, Oscar bersiap menerima cincin ke-7 dari Bosaishi. Mata Rongrong tampak berkaca-kaca melihat momen penting itu. Oscar akhirnya berhasil menyerap cincin ke-7-nya. Anehnya setelah menyerap cincin ke-7-nya itu, Oscar tampak enggan menunjukkan kemampuannya kepada Tim. Kejadian itu terus berlanjut hingga beberapa hari. Hingga akhirnya Tim tidak tahan lagi dan kemudian mendatangi Oscar. Setelah didesak Tim dan Rongrong, akhirnya Oscar mau juga, namun dengan syarat Tim tidak boleh tertawa. Setelah bergumam kepada dewa, mengapa nasibnya begitu tragis, Oscar langsung beraksi. Dengan posisi agak berjongkok, Oscar kemudian merentangkan kedua tangannya lurus ke depan dada. Kedua telapak tangan menghadap ke bawah. Melihat postur Oscar yang kocak itu, Tim tampak geli menahan tawa mereka. Gerakan-gerakan Oscar berikutnya makin lama makin kocak. Setelah melontarkan kata Goldfly, sosis emas terbang langsung tegak. Oscar kemudian berhenti dengan postur tubuh yang nyeleneh. Dengan tangan kirinya di pinggang dan tangan kanannya lurus ke depan dan mengepal, dengan hanya satu jari tengah mengacung ke depan, membuat Tim langsung heboh dan tidak bisa lagi menahan tawa mereka. Rongrong saking malunya sampai berlari memeluk Xiaowu tidak ingin melihatnya. Melihat sosis emas seukuran kacang yang muncul di atas jari tengah Oscar, Tim langsung ngakak. Namun ketika Oscar membeberkan rahasia kemampuan sosis emas terbang langsung tegaknya, Tim langsung tercengang. Seperti apakah kemampuan sosis emas terbang langsung tegak Oscar? Lalu siapakah sosok keindahan yang tiba-tiba muncul dari lautan cincin dan ingin membunuh Tangsan? Nantikan di episode selanjutnya guys. Buat yang penasaran sama lanjutannya, di-subscribe aja guys biar tidak ketinggalan ceritanya. Buat yang udah subscribe, mudahan dilancarkan rezekinya. Bye-bye and see you!